Jadi peningkatannya udah luar biasa sebagai pelaku itu meningkat. Bahkan terhadap barang bukti pun sangat meningkat tajam. Di tahun 2019 saja itu hampir 7 on ya barang bukti yang bisa kita amankan. Di tahun 2020 itu bahkan mencapai 1,8 jabat kasat, hitungannya udah 3 kali saya mengungkap jaringan itu. Gitu. Ya. Narkoba itu kalau 1 gram itu kira-kira bisa dipakai untuk berapa orang kan gitu. Iya. Itu sekitar 10 orang lah katanya kan gitu. 1 gram 10 orang. Ya, kalau saya sampaikan penangkapan kemarin misalkan kan, 1 kilo berarti udah 10.000 orang kan. 10.000 gitu. Orang. Nah, kalau ditarik 1 Januari Nah, hari ini kita kembali lagi membuat konten podcast jalanan, tentunya dengan mengangkat seputar tentang narkoba, bahayanya narkoba khususnya di Kabupaten Sambas, karena kita melihat 2001 ini dari awal tahun sampai sekarang penangkapan narkoba itu cukup sangat mengkhawatirkan. Nah, hari ini kita memberanikan diri untuk bertatap muka dengan abang kita, Bang Wismo ya. Kita panggil Bang Wismo ya lah ya. Biar lebih akrabnya gitu kan. Beliau adalah Kasat Narkoba Polres Sambas, yang tentu nanti kita pingin ngobrol-ngobrol tentang seputar narkoba, penangkapan yang selama ini cukup sangat wow lah, karena terakhir menangkap kurang lebih 1 kilo dan ini jaringannya katanya jaringan internasional. Nah, nanti kita akan ngobrol santai dengan Bang Wismo. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya? Baik. Jadi kita santai ya Bang, kita santai ya ngobrolnya sambil minum-minum lah gitu nih. Terima kasih Bang, sudah ada hidangan kue dan sebagainya kan. Bang, sebelum kita membicarakan tentang narkoba nih Bang, kita ingin tahu sudah berapa lama Bang Abang di Kasat Narkoba ini? Terima kasih Bang ya. Alhamdulillah saya di Polres Sambas ini berdinasnya sebenarnya sudah lama Bang. Sudah lama. Tapi untuk lebih fokus, saya diberi amanat oleh pimpinan untuk di Satres Narkoba ini 16 bulan Bang. 16 bulan. Alhamdulillah 16 bulan. Sudah 16 bulan Bang ya. 16 bulan semenjak perintah untuk melaksanakan tugas di Satres Narkoba. Gitu ya. Sebelumnya Bang? Sebelum di sini saya diberi amanat waktu itu jadi Kapolsek Bang. Kapolsek di Jawa Selatan waktu itu. Oh, berarti pernah bertugas di Jawa Selatan, habis itu menjadi Kasat Narkoba. Iya Bang. Kalau kita boleh tahu Bang, pengalaman menjadi seorang Kapolsek dengan Kasat Narkoba ini lebih enaknya tuh. Alhamdulillah Bang ya. Pada intinya kalau yang namanya tugas itu semua saja. Yang penting tanggung jawabnya saja. Tanggung jawab. Yang penting kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas itu dengan baik. Intinya seperti itu. Jadi berbicara terhadap tantangan, Kapolsek pun pasti ada tantangan juga sama yang perlu dan harus serta wajib dipertanggungjawabkan. Begitu juga di Satres Narkoba. Jadi sama saja sebenarnya. Sama saja. Ya cuman berbeda tantangannya, ya kendala hambatannya pasti berbeda. Tapi ya balik lagi tergantung tanggung jawabnya. Kita harus kalau udah diberi amanat ya harus bertanggung jawab kan seperti itu. Iya. Nah Bang, satu kata untuk narkoba apa Bang? Narkoba itu sesuatu yang merusak generasi bangsa. Itu Bang ya. Dan harus diberantas. Nah, selama Abang menjadi Kasat Narkoba ini kan terjadi peningkatan nih Bang. Peningkatan peredaran narkoba yang berada di Kabupaten Sambas. Karena kalau kita lihat hampir setiap bulan ini ada penangkapan gitu kan. Mungkin boleh sedikit bercerita Bang tentang
peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Sambas ini semakin hari semakin masif, habis itu penangkapan semakin banyak, bisa cerita Bang? Jadi begini Bang, sebagai bentuk tanggung jawab kita di Satgas Narkoba, ya misinya kan memang kita ini menyelamatkan generasi kita semua. Jadi jangan sampai terlibat ataupun masuk dalam jaringan-jaringan narkoba tersebut. Bahkan sebagai korban pun kalau bisa ya kita cegah kan gitu. Nah itu sebagai bentuk tanggung jawab kita, makanya kita setiap hari sebagai tugas pokok kita berusaha untuk melakukan pencegahan. Adapun pencegahan itu ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan dalam bentuk edukasi, mungkin ya sosialisasi untuk kiat preemptifnya, ataupun preventif kita juga memantau daerah-daerah supaya tidak ada peluang bagi pengedar itu untuk bisa mengedarkan narkoba di Kabupaten Sambas. Nah, upaya represif kita itu karena memang udah maksimal. Jadi upaya terakhir ya kita cegah dengan cara pola penangkapan itu. Itu dengan maksud dan tujuan supaya tidak berkembang. Jadi peredaran narkoba di ya wilayah Kabupaten Sambas pada khususnya. Lebih banyak di daerah mana nih Bang peredaran narkoba khususnya Kabupaten Sambas ini? Kalau TKP, tempat kejadian perkara yang banyak terjadi di Kabupaten Sambas itu setelah kami mapping itu kebanyakan daerah kecamatan Mangkat, kecamatan Tebas gitu. 2 kecamatan tuh yang peredarannya termasuk tinggi gitu. Masif lah gitu ya. Masif. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Bang, kalau untuk data peredaran narkoba tahun mungkin kita ambil 2019 atau 2020 lah gitu. Peredaran dan penangkapan itu apakah semakin meningkat atau seperti apa Bang? Oke Bang, jadi memang kalau dari data yang telah kita kumpulkan memang terjadi peningkatan ya. Dari 2019 itu ada 54 kasus yang bisa kami ungkap dengan jumlah tersangka sampai 60 lebih orang. Nah di tahun 2020 itu naik menjadi 63. Itu 86 tersangka. Jadi peningkatannya udah luar biasa sebagai pelaku itu meningkat. Bahkan terhadap barang bukti pun sangat meningkat tajam. Di tahun 2019 saja itu hampir 7 on ya barang bukti yang bisa kita amankan. Di tahun 2020 itu bahkan mencapai 1,8 kilo. Jadi peningkatannya cukup luar biasa. 2020. Nah, melihat dari itu ya sebenarnya sangat memprihatinkan Bang. Iya. Di tahun 2021 ini dari Januari sampai sekarang hari ini itu udah 35 kasus. Udah 35 kasus dengan jumlah tersangka itu 41 orang. Jumlah barang bukti ya ini yang buat kita menjadi sangat prihatin. Udah mencapai 2,3 kilo. 2,3 kilo. Ya. Sabu tuh Bang ya. Jenis sabu. Sabu. Ini luar biasa peningkatannya kan. Nah, untuk laki-laki perempuan nih Bang, selama penangkapannya lebih banyak itu kalangan. Oh ya, jadi kalau memang lihat data Bang ya, lihat data memang di 2019 itu sekitar 9 orang. Menurun sih Bang, menurun. Kalau untuk perempuan ya di tahun 2020 itu 5 orang. Nah, di 2021 ini kita kan juga belum tahu nanti sampai akhir tahun ya. Baru ini saja sudah 4 orang Bang. 4 orang. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi lah gitu. Kita sama-sama. Bawah umur ada Bang? Untuk di bawah umur waktu itu ada 1 orang tapi laki-laki Bang. Laki-laki. Nah,
faktor pengedar ini apa sih Bang faktornya? Mungkin pada saat penangkapan itu ditanya kenapa sih menjual narkoba dan sebagainya gitu faktornya. Ada beberapa faktor yang kadang-kadang mereka sampaikan. Jadi bermula dari awal mulanya dulu. Mereka itu sebenarnya hanya kurang pemahaman. Jadi sumber dayanya juga, sumber daya manusianya, dalam arti kata kadang-kadang sekarang anak-anak dijadikan benteng, kadang-kadang malah disuruh untuk menjual bukan. Awalnya mungkin hanya sekedar disuruh. Kayak seperti kurir. Iya. Diberi upah 50 atau berapa gitu. Jadi tertarik ya. Setelah itu kadang-kadang diberi gratis, suruh nyoba. Berarti meracun lah ya. Meracun lah intinya kan, dengan iming-iming duit tadi. Nah, lama-lama setelah menjadi ketergantungan, akhirnya menjadi pengguna, lalu lama-lama ya jadi pengedar. Nah, seperti itu. Nah, faktor-faktornya kan berarti masalah ekonomi. Pendidikan itu jelas. Nah, disitulah mereka mau masuk untuk yang meracun itu tadilah istilahnya seperti itu. Jadi memang meracuni anak-anak di bawah umur gitu kan untuk menikmati narkoba, dimanjakan, habis itu baru disuruh menjadi pengedar dan sebagainya lah gitu Bang. Iya. Jadi memang sangat luar biasa lah sekali lagi ini kan peredaran narkoba kita di Kabupaten Sambas. Nah, ini Bang banyak yang ditangkap narkoba ini, apakah dia ini hanya pengedar atau pemakai? Memang dia ini bosnya gitu. Ya, selama saya di Satres Narkoba ini, jadi memang pengedar pastinya. Ya. Dan ada beberapa yang sampai ke bosnya juga ada. Sebagai bandar besarnya, ya walaupun di sini kategori bandar besar ya hanya lokal lah istilahnya gitu. Iya. Jadi kadang-kadang dia pengadaan itu istilahnya ngambil barang itu langsung dari batas, dari Malaysia, yang bawahnya beberapa, ya sampai di Kabupaten Sambas diedarkan lagi. Kalau berbicara jaringan ya Bang, kalau masyarakat awam lah ya, masyarakat awam kita melihat kok barang ini nggak putus-putus gitu, kok barang ini nggak hilang-hilang, hampir tiap bulan ada penangkapan gitu kan. Nah, kalau mungkin kalau boleh diberi tahu informasi setelah banyaknya penangkapan, apakah ini masuk jaringan internasional atau bagaimana? Jadi begini Bang, ada beberapa yang hanya lokal, dalam arti kata pelaku-pelaku yang pernah kami ambil, kami dapat di sini kami lakukan penangkapan, itu mengambil barang ada dari pengakuan tersangka ini ya. Itu dari Singkawang ada, dari Pontianak juga ada, dari situ kan putus. Nah, kalau untuk jaringan-jaringan yang dari internasional, katakanlah dari sini kan negara perbatasan ya, provinsi perbatasan dengan negara luar, di Sambas ini ada. Kami bahkan sudah, selama saya jabat Kasat hitungannya udah 3 kali saya mengungkap jaringan itu. Gitu. Iya. 1 kilo itu yang pertama di Sajingan, yang kedua 1 kilo berikutnya itu di Galing. Nah, kemarin yang terbaru ini barusan di Pasar Pagi, dan itu semua itu dari Malaysia barang, langsung dari Malaysia. Itu jaringan internasional seperti itu. 1 kilo Bang ya, berapa lah duitnya tuh Bang? Kalau berbicara duit angka pasti ini dari pengakuan para tersangka yang pernah kita amankan, itu rata-rata 1 gramnya itu dinilai 1 juta, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau dipukul rata-rata bisa 1 miliar lah. 1 miliar? Iya. 1 miliar ya? Iya. Itu dia beli dari apa? Dari agen bahasanya. Nah, tapi kalau dia jual kepada pengedar kan harga itu lebih fantastis lagi gitu kan, keuntungannya gitu kan. Kemarin Bang, penangkapan terakhir katanya 1 kilo Bang ya? 1 kilo. Pas 1 kilo. Kalau hitung kemarin itu kotor ya, kalau itu 1,1. 1,1. Penangkapannya di Sambas. Di Sambas.
dengan tersangka yang ditangkap satu orang Bang ya? Awalnya satu orang. Satu orang pengembangan jaringan-jaringan dan sebagainya. Iya. Nah 1 kilo ini Bang mungkin bisa diberikan informasi bahwa itu ingin diedarkan di mana tuh Bang pengedarannya itu? Jadi gini Bang, kalau berdasarkan keterangan dari tersangka, barang itu dia ini kurir Bang, ceritakan. Dia kurir. Dari Jakarta, terus karena diperintahkan bosnya, pengakuan dia itu bosnya. Ya, jadi dia berangkat ke sini di Pontianak, nginap semalam. Setelah itu yang nginap di Sambas 1 malam lagi. Pada saat dia mau bawa barang itu, nah tapi sebelum itu saya ceritakan Bang, kita udah dapat informasi itu, makanya pas pada saat dia mau balik, nah disitulah kita kesempatan ngelihat orangnya. Kami bercari dulu waktu itu Bang, bercari di seputaran Sambas dengan ciri-ciri orang yang ada. Kita dapat, langsung kita lakukan penangkapan. Dia ada komunikasi dengan pelaku kedua yang kita ambil di daerah ujung perbatasan kita, tepi laut sana, di daerah Palo. Nah dari situ kita dapat amankan. Nah barang itu, ini pengakuan tersangka, itu rencananya mau dikirim ke Bali. Menurut pengakuan yang bersangkutan. Berarti yang ditangkap ini orang Jakarta. Orang Jakarta. Kurirnya. Yang orang Palo nih? Orang Paloh ini. Yang mengambil barangnya? Yang mengambil barang dari saudara AS. AS ini orang Malaysia. Orang Malaysia. Kita juga mau mencoba kembangkan untuk koordinasi dengan pihak-pihak keamanan terkait lah. Nah, apakah jaringan ini ada sangkut pautnya dengan yang penangkapan yang sebelumnya kan ada yang di perbatasan dalam kota, yang ditemukan oleh pihak TNI itu ya? Iya. Jadi begini Bang, kalau sampai saat ini kami belum menemukan itu. Mungkin jaringan yang lain mungkin gitu. Jaringan. Ya kita nggak tahu, ternyata kan memang perbatasan kita itu luar biasa panjang. Ya, dan jalan-jalan yang orang bilang jalan tikus kan ya, itu sangat banyak. Jadi jaringan mereka itu punya jaringan masing-masing kan gitu. Ya disitulah yang membuat kita kadang-kadang bukan berarti kita tidak bisa mengawasi dan mengontrol, tidak. Kemampuan kita untuk semampu kita lah untuk menekan peredaran itulah. Makanya saya benar-benar mengharap mengajak seluruh stakeholder, masyarakat, media, semuanya saling memberi informasi. Ya. Karena tanpa bantuan dari kawan-kawan semuanya stakeholder yang ada, kami juga tidak mampu gitu loh mungkin istilahnya. Ayo bareng-bareng. Ini kan perang melawan narkoba. Bang, kalau kita boleh tahu ini kan sudah banyak penangkapan itu. Apakah ada perlawanan dari para pelaku narkoba ini pada saat penangkapan gitu? Ya, alhamdulillah ya pastinya ada lah. Itu udah namanya orang, siapa sih yang mau kena tangkap pastinya kan gitu ya. Tapi semampu kami tetap untuk bisa ya mengamankan semuanya kan gitu. Baik itu tersangka, barang bukti kan, petunjuk-petunjuk yang lain kan gitu. Untuk bisa kita proses lebih lanjut, pastinya seperti itu. Sekian banyak yang ditangkap gitu kan, para pengedar ini, rata-rata itu ancaman hukumannya itu berapa tahun loh? Jadi begini Bang, kalau kita normatif ya, dengan undang-undang, memang kalau ancaman minimal itu kalau di pasal 112, 114 ayat 1 itu minimal 4 tahun. Maksimalnya ya 20 tahun bahkan seumur hidup. Nah, kalau yang di ayat 2 sama di pasal itu di ayat 2-nya itu minimal 5 tahun, maksimalnya bisa hukuman mati. Kalau yang 1 kilo nih? Ya itu ancamannya? Itu udah masuk kategori di ayat 2, berarti bisa. Ancaman hukuman mati? Bisa, sampai seperti itu. Ini kan banyak mungkin lah ya, selain pengedar kan ada juga pemakai itu yang ditangkap gitu kan. Pemakai. Apakah tidak ada yang direhab sebagainya gitu? Jadi begini Bang, kalau untuk Polres Sambas itu ada beberapa yang sudah kita lakukan itu ya. Paling tidak asesmen dulu di kita.
Nah itu biasanya begini Bang, pihak keluarga, makanya saya sampaikan juga di sini kepada ya seluruh masyarakat mungkin kan, kalau ada keluarganya atau temennya yang dia terindikasi pengguna bahkan ketergantungan, silahkan saja. Kalau misalkan ini tidak perlu takut dibawa ke sini, nanti kita buatkan permohonannya, kita sedikit asesmen dalam arti kata memang benar-benar sebagai pengguna. Nah nanti kita antar ke BNN atau mungkin langsung juga ke panti rehab. Ya, jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya ada keluarganya yang ada indikasi ketergantungan sebagai pengguna, ya kita lakukan rehab nggak apa-apa. Nanti di kami buat data, kami sedikit ya asesmen, habis itu nanti kita buatkan apa ya pengantar atau rekomendasi untuk dilakukan rehab. Nah, Sambas kan tidak ada rumah rehab Bang ya? Ada nggak Sambas? Alhamdulillah sudah ada sih Pak di Yayasan Gertak gitu yang di Kecamatan Sebawi. Oh Sebawi. Ada. Ada ya? Udah ada. Ya. Itu di bawah Kapolres atau kawan-kawan berdiri sendiri? Nah itu dia berdiri sendiri. Dia biasanya di bawah pengawasan langsung dari pihak BNN. Oh BNN. Ya, BNN. Oh berarti sudah ada Bang ya? Sudah ada. Jadi kalau di Sambas sih belum. Baru di Sebawi. Kalau tidak salah saya di Pemangkat ada juga kalau tidak salah saya. Di depan kejaksaan kalau tidak salah tuh ada kawan-kawan tuh. Untuk tempatnya mungkin Bang. Iya tempatnya. Untuk tempat rehab gitu kan. Dari Abang ini tentang untuk menghubungi mungkin ada orang melihat bahwa ada pengguna narkoba gitu kan. Mau melapor kemana gitu kan. Apakah ada nomor laporan dan sebagainya Bang? Nah sebenarnya begini Bang ya. Perlu saya sampaikan. Polisi itu sebenarnya kan sahabat masyarakat. Iya. Kalau memang ada hal-hal yang kadang-kadang kurang ada keberanian, ya kita kan tadi saya sampaikan polisi itu sahabat masyarakat. Ya. Bahkan kita memberikan yang namanya konsultan pemecahan masalah. Ya. Jadi di sini saya juga bisa sampaikan sekaligus ya Bang ya. Jadi biar ayolah kalau memang ada sampaikan saja, tidak perlu takut. Kapolres di sini ada Satres Narkoba, terutama yang hubungannya dengan narkoba ya. Tidak masalah kok. Itu jauh lebih bagus. Itu memang ada di pasal 104 itu kan. Memang peran serta masyarakat itu memang sangat diperlukan dan dia memang dilindungi di situ kan. Nah, sampaikan saja. Itu tidak masalah. Langsung aja ke sini. Nah, nanti pasti akan kita tindak lanjuti. Nah, termasuk menghilangkan dalam arti kata ada istilah di situ di pasal 131 Undang-Undang Narkotika itu yang intinya begini. Kalau kita tahu, kita ngerti itu ada tindak pidana ataupun sesuatu yang berhubungan dengan narkotika, tidak melapor, itu malah kena sanksi pidana, Bang. Jadi intinya kalau mau menggugurkan itu ya silahkan, malah datang ke sini, Pak, ini ada keluarga memberi informasi itu. Disampaikan, malah tidak masalah. Kami terima kasih sekali. Kalau hanya keluarganya malahan yang keluarga saya ada yang kena pengguna ini jadi pecandu, tidak apa-apa diantar ke sini, tidak apa-apa. Nanti kita asesmen, kita buatkan rekomendasi, kita bantu rehab. Ya tentunya dengan permohonan dari pihak keluarga. Nah, nanti kita bantulah untuk administrasinya di sini. Bang, ciri-ciri pengedar itu bagaimana sih Bang? Kalau boleh tahu gitu kan. Nah, itu. Ciri-ciri pengedar apa pengguna ini? Dua-duanya lah gitu kan. Gimana ya? Ya kalau berbicara ciri-ciri khusus ya, saya susah untuk jabarkannya. Susah ya? Susah ya. Berarti bunglon juga pengedar dan pengguna ya? Nah, sebenarnya pastinya orangnya agak labil biasa. Labil ya? Agak labil ya. Nah di sini ya alhamdulillah makanya kita di sini sudah diberi ya pembelajaran kita ya di sini. Rata-rata kawan-kawan di sini ya punya bahasa kita Bang? Insting sendiri ya. Insting, feeling itu kita ada rata-rata gitu. Karena kan udah diberi ilmu ya Bang. Ilmunya. Kalau masyarakat ini kan belum pernah diberi ilmu, ini susah itu ya. Kecemawan ini pengedar atau bukan gitu kan. Tapi memang ini Bang, kalau orangnya itu suka nyeleneh, istilahnya suka terus menyendiri, asing lah bahasanya ya, asing dalam arti kata itu. Untuk berkumpul berbaur aja dia kayaknya malah lebih kayaknya nggak pede gitu. Nah itu udah mulai tanda-tanda gitu. Karena narkotika ini kan nyerangnya kan ke saraf otak dulu.
saraf yang dipengaruhi, jadi ketergantungan itu. Kalau boleh saya sedikit bicara, tapi memang bukan kewenangan saya sih, dalam arti kata kalau kita sarafnya udah terkena, dalam arti kata kan orang begitu udah nggak make nanti pasti ngedrop, maunya make lagi kayak doping, dan itu kan berakibat kalau penggunaannya nggak sesuai aturan anjuran dari orang-orang tenaga medis atau dokter, ya sangat berbahaya kan. Kurang lebih seperti itu. Bang, tantangan ini kan cukup berat kita di Sambas nih, untuk menekan angka peredaran narkoba gitu kan. Mungkin menurut abang seperti apa sih gitu untuk menekan angka narkoba yang ada di Kabupaten Sambas nih, Bang? Seperti apa gitu ya, Bang? Iya. Menurut abang nih. Ya intinya yang pertama kemauan dari kita semua ya. Ya jadi saya juga sangat berharap bantuan dari seluruh elemen yang ada. Jadi sama-sama dari stakeholder yang ada itu, yuk kita misinya kita ini kan memang perang melawan narkoba ini. Jadi kalau hanya berharap dari kami atau Satres Narkoba itu sendiri, bukan berarti kami tidak mampu, tidak. Tapi tetap berupaya semaksimal kami. Jadi kalau upaya-upaya kami, tapi tolong paling tidak ya beri informasi, terus stakeholder yang ada kita melakukan giat-giat ya seperti penyuluhan-penyuluhan, giat-giat pencegahan. Kita sama-sama merangkul semua lah, ya pencegahan secara dini. Terus ya sering kita lakukan patroli-patroli bersama, ya giat-giat preventifnya ya. Minimal para pelaku itu tidak bisa bebas dan leluasa gitu. Nah, nanti seandainya ada hal-hal yang memang benar harus kita lakukan tindakan upaya paksa, memang harus kita lakukan. Nah, kita selama ini kan yang terdengar hanya upaya paksanya terus kan gitu. Ya makanya kita bareng-bareng bersama stakeholder yang ada kan. Ya sesuai dengan undang-undang yang memang udah mengamanatkan terhadap semua stakeholder ini, bahkan dikuatkan lagi dengan perintah-perintah instruksi bahkan dari presiden ya gitu. Apalagi ya kita ini lagi masa-masanya perang dengan berbagai macam kendala yang ada kan gitu. Covid gitu kan. Covid juga narkoba. Luar biasa ya. Bang, karena ini kan abang Kasat Narkoba nih kan menangkap para gembong bahasanya kan. Walaupun enggak kelas kakap gitu kan. Enggak ada rasa kekhawatiran gak, Bang? Kalau sebagai manusia biasa, rasa khawatir itu biasa, pasti ada ya. Kita normal ya, wajar ya. Tapi niat kita, misi kita, nawaitu kita. Ya laksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. Resikonya apapun itu resikonya kan gitu. Itu udah tugas kan. Tugas, Bang ya. Artinya lawan lah gitu ya. Lawan. Kita harus melawan dengan narkotika. Itu harus kita lawan. Kan memang perang melawan narkotika. Saya tidak akan mentolerir kalau memang ada di Sambas. Semampu kami ya, Bang ya. Lupa deh. Umur berapa sih, Bang? Alhamdulillah udah kepala 4 saya. Ya. Tapi masih muda ya, Bang ya? Masih muda ya kepala 4. Uban belum ada, Bang. Belum nampak. Ubannya belum nampak gitu ya. Udah banyak. Bang, mungkin nanti ke depan ada mungkin kali program-program tentang pencegahan narkoba ya kan. Kalau karena ini kan banyak kan di tingkat-tingkat desa gitu, apa ada nanti program ke depan tentang? Kalau di kami nih, Bang ya sama nih. Kebetulan ini bulan Juni, tanggal 26 Juni itu kan hari anti narkoba internasional. Jadi sekaligus kalau berbicara program, memang pola pencegahan itu programnya itu pasti pola pencegahan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Itu di Kesbangpol ya. Di sana kita ada upaya-upaya sosialisasi lah bahaya narkotika. Itu kita udah ada program-program itu. Kalaupun toh terhadap pengguna yang tadi disampaikan di awal, memang dia benar korban pengguna, kita lakukan rehab, program-program itu. Nah, kalau program penindakan itu memang ya udah tugas pokok kita. Jadi program-program itu pasti selalu ada. Intinya gitu. Ya. Kalau saya lah, menurut saya gitu, Bang ya. Kalau virus ini kan macam COVID kan dia ada alat pendeteksi itu kan. Kalau narkoba kan ada juga, Bang ya. Ada, Bang, ada.
pendeteksi itu ya. Mahal tuh bang? Yang tes urin tuh. Kalau di kami itu ada untuk tes urinnya, iya itu ada alat tersendiri. Iya. Untuk tes pengecek untuk apa itu, yang sabu, jenis sabu atau inek atau zat-zat yang ada kandungan prekursornya itu, ada kami namanya juga tes kit juga tuh, ada kan? Ada. Itu pengadaan dari dinas. Iya. Kalau yang tes urin tuh kalau dites nampak nggak pengguna narkoba jenis sabu? Oh ada, itu ada. Ada jenis itu ada. Nah kenapa tidak ada program dari desa mungkin gitu kan, membeli alat itu, tracking di desanya gitu kan, kayak yang berbau-bau narkoba di tracking gitu kan, dia kan mengantisipasi dini itu kan lebih bagus sebenarnya, kayak COVID ini kan, beli alat tracking di desa, didata orang-orang ini, tes 3T lah ya. Nah, terdata nampak gitu. Kenapa ini tidak? Padahal narkoba ini kan juga bahaya seperti virus corona kan. Nah itu, kenapa tidak pernah dilakukan itu? Apakah ada nanti ini ide-ide gimana Pak? Itu sebenarnya ide dari abang bagus. Ya. Ya sama itu seperti COVID ya, 3T ya. Tracking, testing, treatment kan gitu. Sama berarti di narkotika sebenarnya juga sama. Tapi kalau berbicara program itu untuk di desa dan sebagainya, saya sangat support, sangat dukung itu. Seandainya itu iya ada. Gitu. Tapi balik lagi kan bukan kewenangan di kami gitu loh. Itu ide yang bagus. Tapi ya saya tidak berani, tidak ada kewenangan untuk di situ. Mahal nggak bang alatnya itu? Tergantung jenisnya sih bang. Tergantung jenis ya. Itu satu alat itu pernah saya coba tanya ya pada sumber yang bisa saya percaya. Untuk yang urin ya, itu ada yang dari 300 sampai dengan 600 ada alatnya itu. Tergantung berapa jenis untuk pengujiannya gitu. Itu kan ada berapa jenis. Berarti cukup lumayan gak mahal rupanya. Kita harga 50.000 atau 1 kilo narkoba itu bang bisa menghancurkan berapa orang sih? Nah itu pernah dihitung nggak gitu? Sengaja, makanya saya tadi sampaikan ke abang juga, dan saya sengaja juga nggak langsung mau nembak ke situ. Iya. Ya, karena saya tahu bahasa narkoba, makanya kita menyelamatkan generasi bangsa. Saya ambil satu sampel yang saya contohkan, pernah saya tanya. Narkoba itu kalau 1 gram itu kira-kira bisa dipakai untuk berapa orang kan gitu. Iya. Itu sekitar 10 orang lah katanya kan gitu. 1 gram 10 orang. Ya, kalau saya sampaikan penangkapan kemarin misalkan kan, 1 kilo berarti udah 10.000 orang kan. 10.000 gitu. Orang. Nah kalau ditarik 1 Januari sampai dengan hari ini itu kan udah 2,3 ya, kurang lebih kita berusaha untuk bisa menyelamatkan generasi kita, terutama ya khususnya warga Sambas. Udah 23.000 orang itu bang. Sampai bulan ini bang? Sampai bulan, mudah-mudahan jangan nambah lah. Kan keinginan kita gitu, prihatin juga kita kan. Bukan orang bilang prestasi, iya memang prestasi, tapi kok semakin banyak semakin marah. Yuk kita makanya bersama-sama berantas narkoba gitu loh. 20.000 ya, 23.000 kalau hitungannya gitu. Untuk barang bukti yang ada udah kita bisa amankan ya semampu kita bang kan. Sangat-sangat wow. 1 kilo 10.000, penangkapan di bulan ini sekitar 2 kiloan, berarti sekitar 20.000. Total 2,3 kilo. Kalau dari Januari bang ya. Ya kurang lebih berarti 23.000-an lah gitu. Gila, itu udah membuat apa? Untung 20.000 ini mungkin 50% generasi muda kali pemakainya bang ya. Rata-rata di antara 20 sampai 25. Itu. Ya rata-rata pemakai terbanyak ya. Pemakai terbanyak. Ya. Termasuk pelaku itu juga seperti itu. Umur 20 sampai 25. Ya. Sangat sangat mengkhawatirkan. Artinya masih relatif muda lah ya. Sangat muda gitu kan. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Udah memberikan waktu dan tempat, kue, snack dan sebagainya kepada kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan peredaran narkoba di Kabupaten Sambas bisa ditekan dan kalau bisa habis lah. Tidak ada lagi peredaran, karena
sangat mengkhawatirkan. Bayangkan kata Pak Kasat bahwa 1 kilo ya dihitung-hitung mungkin sekitar 10.000 pengguna, sampai bulan ini sekitar 2 kilo lebih 20.000. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Tentu kita perlu adanya sebuah edukasi dari masyarakat, dari stakeholder, kawan-kawan, pemerintah dan sebagainya lah. Artinya yuk kita memerangi narkoba Kabupaten Sambas agar peredaran narkoba Kabupaten Sambas ini hilang sampai ke akar-akarnya. Sampai di sini, bye-bye. Back to the Street, podcast jalanan.